Penganiayaan terhadap seorang bocah 6 tahun di Sampit, Kota Waringin Timur oleh ibu kandung dan kekasihnya diduga dipicu akibat pengaruh narkoba. Penganiayaan dilakukan kedua pelaku sebanyak 3 kali hingga korban mengalami luka lebam, berdarah hingga patah tulang lengan. Kedua pelaku penganiayaan yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri atas nama Sriyati dan kekasihnya Santo. Kini telah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban sebanyak 3 kali. Pertama tanggal 17 Agustus dan tanggal 19 Agustus dan yang terakhir tanggal 21 Agustus. Selain mencubit korban, pelaku juga memukul korban dan memelintir tangannya hingga tangan kiri korban mengalami patah tulang. Ironisnya, saat bocah malang tidak berdaya, kedua pelaku kemudian menelantarkannya di salah satu rumah warga dan melarikan diri. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Abdul Haris Yakin menjelaskan perbuatan sadis kedua pelaku diduga dipicu pengaruh narkoba yang dikonsumsi sudah cukup lama. Bahkan saat ditangkap di Palangkaraya, pelaku diduga masih berada di bawah pengaruh narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi sebelum melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan kami terjadi mulai tanggal 17 Agustus, 19 Agustus, dan 21 Agustus. 3 kali penyiksaan yang dialami. Dia adalah pemakai narkoba jenis sabu. Jadi boleh dikatakan kalau sudah terpengaruh narkoba akalnya sudah tidak sehat lagi. Sehingga anak sendiri pun dia siksa. Kami amankan pun masih tampak gejala-gejala dia terpengaruh narkoba. Bahkan pada saat dia mau melarikan diri sempat konsumsi narkoba dulu. Sementara itu, Niswatun selaku psikolog menjelaskan kandungan zat berbahaya yang ada pada narkoba membuat emosi penggunanya tidak stabil dan cenderung temperamental. Akibatnya tidak hanya tega untuk menyiksa dan menganiaya anak kandungnya, pelaku Sriyati juga kerap melukai dirinya sendiri menggunakan benda tajam saat pelaku Santo ingin mengakhiri hubungan asmara mereka. Dia sudah mengonsumsi zat psikotropika itu, pasti temperamennya semakin meninggi dan dia sangat ingin melampiaskan emosi itu gitu. Apalagi seseorang yang tidak berdaya di sekitar dia mungkin hanya anaknya itu gitu. Akhirnya anaklah yang kena imbasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya, kedua pelaku diancam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara. Masud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.